atau gulma itu bisa aja itu pertumbuhannya terhambat kalau dia tergenang. Dengan catatan kalau gulma itu memang jenis gulma yang di lahan kering, ya, atau bukan gulma yang hidupnya di perairan gitu, ya. Kalau gulma yang hidupnya di siklus hidupnya tergantung air, kalau digenangi semakin menjadi semakin senang gitu kan ya. Nah, kecuali yang memang hidupnya di benar-benar di lahan yang tidak tergenang lah. Gulma yang hidup di lahan yang tidak tergenang atau bukan di perairan, biasanya dia akan terganggu pertumbuhannya kalau dia tergenang gitu. Artinya berarti penggenangan itu bisa dijadikan salah satu cara untuk mengendalikan gulma gitu. Nah, penggenangannya itu biasanya nih genangannya seberapa dalam genangannya gitu, atau seberapa tinggi genangannya. Dikira-kira aja mungkin 10 sampai 15 cm. Ya, 10 sampai 15 cm digenangi selama berminggu-minggu gitu. Ya. Tujuannya ya supaya gulma itu tidak tidak tumbuh atau bahkan tertekan nih pertumbuhan gulmanya gitu. Kemudian ada juga yang secara fisik ya, dengan pembakaran, ya bisa kan seperti itu. Atau pakai apa lagi nih? Pakai mulsa bisa kan? Kalau pakai mulsa kemarin gimana? Pertumbuhan gulmanya kalau yang diproduksi tanaman kemarin pakai mulsa gimana? Yang kalian lihat di lapangan. Banyaknya di luarnya sih, Bu. Iya kan? Di sebelah bedengannya, iya. Berarti benar ya, teknik pengendalian gulma bisa juga sama pakai mulsa. Gitu. Kok ini yang nyautin terus Noval, terus paling sesekali siapa tadi? Evin, Zulia, yang lain tuh kemana nih? Yang lain ada nggak? Nyimak nggak nih? Ntar saya tanyain loh, nama Latin ini apa gitu. Ayo loh. Oh ya, ini ada juga sih Bu di dalamnya, cuma lebih sedikit. Oh gulma. Iya. Memang ada, tapi kan enggak banyak ya, enggak kayak di luaran mulsa gitu. Kalian itu sekali itu on cam gitu loh, biar saya tuh nggak ngerasa sendiri gitu, nggak off cam semua. Saya ngerasa kayak ngobrol ya, podcast sendiri loh. Podcast itu biasanya kan podcast itu biasanya nggak ada ini ya, yang asli kan podcast kan cuma kayak radio gitu kan ya, udah kayak didongengin, kalian enak bener gitu. Aduh, mungkin sambil tiduran, sambil makan, sambil mondar-mandir sana sini. Ya sesekali di on cam gitu. Saya juga kadang kalau jelasin kayak gini atau menyampaikan materi, saya juga kan ngelihat ini partisipannya tuh, partisipannya pada tutup semua, nggak tahu. Makanya kalau pas ditanya pada diam semua, ya saya pikir pada ngilang atau nyambi ngapain, nyapu atau ngepel atau apa, nggak ngerti. Ya oke. Tadi secara fisik pakai mulsa gitu bisa ya. Kok bisa kalau yang pakai mulsa itu bisa sedikit gulmanya? Kenapa? Ayo. Kira-kira apa? Ayo. Bahkan beberapa tempat juga kadang itu dari gulma kalau pakai mulsa. Ini bukan mungkin kalau pakai mulsa kan kendali suhunya, Bu. Masa kita pakai mulsa kayak itu. Jadi apa Rido?
Karena ini Bu, kalau pakai mulsa kan suhunya lebih terkendali gitu Bu, suhu di duduk kanan kiri tangannya, jadi gulmanya ya bisa dikendalikan lah, nggak terlalu banyak Bu. Menurut saya sih. Suhu yang di mulsa, oke. Suhu bisa lah. Kalau suhu panas tuh biasanya jenis-jenis patogen nggak mau tuh di situ, panas patogen. Tapi kalau untuk gulma, untuk gulma bisa aja sih seperti itu. Tapi ada yang paling ini sendiri gitu, yang paling mempengaruhi. Kenapa bisa mulsa itu bisa mencegah atau ya bahkan gulmanya sedikit gitu kalau dipakai mulsa. Mungkin lebih ke ruang tumbuhnya sih Bu, ketutup. Ruang tumbuhnya tertutup. Jadi nggak leluasa dia mau tumbuh kemana. Ya karena kan juga yang tumbuh itu jadi keluar Bu, kadang di bulatan itu ada gulmanya yang keluar gitu. Jadi ruang tumbuhnya ketutup banget kalau pakai mulsa, beda sama yang jagung kan. Oh enggak. Nah, gulma yang ada di dalam mulsa itu keluar dari lubang tanamnya, ya. Iya. Apa itu keluar? Nyari cahaya Bu. Cahaya. Iya, nyari cahaya kan. Artinya kalau ditutup mulsa, cahayanya nggak nyampe nih, nggak nyampe ke gulma, ya nggak? Kalau nggak nyampe ke gulma berarti dia nggak bisa berfotosintesis. Kalau nggak bisa fotosintesis, pertumbuhannya juga nggak akan terhambat atau nggak bisa nggak bisa produksi berkembang lah, nggak bisa berkembang biak lagi lah, caranya gitu. Ya, karena tidak dapat melakukan fotosintesis gitu. Ya, selain itu ya mungkin dari suhunya tadi tidak mendukung, ya suhunya tidak mendukung karena terlalu panas mungkin. Nah biasanya kalau mulsa itu banyak ya kan, nggak ada yang plastik, ada yang pakai jerami padi gitu ya, atau pakai serbuk gergaji itu juga ada gitu ya, sekam itu juga ada beberapa seperti itu. Terus tadi kalau nggak salah ada preventif, kemudian ada fisik, ada biologi ya. Kalau biologi berarti pakai musuh-musuh alami nih. Ya, musuh alami gulma apa emangnya gitu. Musuh alami gulma apa gitu. Kambing Bu. Ya, kambing ya bisa aja kambing jadi musuh alaminya gitu. Ya. Tapi takutnya nih kalau kambing atau sejenisnya itu malah takutnya nanti malah makan tanaman pokoknya gitu ya. Jadi penggunaan organisme lain juga bisa ya kalau dengan secara biologi, pakai insekta atau insek, tapi yang memang benar-benar ada loh beberapa insekta atau insek yang memang benar-benar makan tanaman atau yang jenisnya gulma gitu, ada beberapa. Kemudian bisa juga pakai fungi, pakai bakteri atau segala macam itu. Tapi tetap harus mengutamakan jangan sampai musuh-musuh alam itu bisa merusak tanaman yang dibudidayakan. Ya. Misalnya kalau gulmanya eceng gondok misalnya. Gulmanya eceng gondok, musuh alaminya apa tuh? Biasanya yang ada tuh, saya dulu pernah tuh artinya pernah baca juga. Ada ikan yang memang bisa menekan eceng gondok untuk tumbuh gitu. Artinya menekan perkembangan, entah itu dimakan atau gimana gitu. Ikan apa itu namanya ya? Saya lupa. Ada tuh yang seperti itu. Kemudian ada gulma jenis jenis tanaman juga yang bisa menghambat tumbuhnya kayak alang-alang gitu.
Dia jenisnya yang saya ingat banget itu jenisnya itu nama latinnya kalau nggak salah apa tuh namanya, Colopogonium kalau nggak salah, Colopogonium atau apa tuh. Nah itu ada yang bisa menghambat pertumbuhan alang-alang. Nah itu berarti kan secara biologi atau bahkan pakai musuh alami dari gulma tersebut. Musuh alami dari gulma itu bisa insek, bisa fungi, bisa bakteri atau bahkan tanaman yang lain gitu ya, tanaman yang lain. Tapi juga kalau yang pakai musuh alami dan segala macam itu juga harus mementingkan atau memperhatikan ekologisnya ya, jangan sampai mengganggu lah ya, jangan sampai kayak dengan adanya musuh alami itu malah bahkan merusak secara ekosistem atau ekologisnya gitu. Kemudian tadi kan ada preventif, kalau nggak salah preventif, fisik, biologi, dan kimia. Tahu lah kalau kimia udah nggak bisa dibahas lagi. Kalau kimia ya pakai obat-obatan kimia. Ya. Kalau untuk gulma berarti jenis pestisidanya apa? Jenis pestisida untuk gulma apa? Herbisida, Bu. Herbisida. Khatam si Aleza. Herbisida ya, menggunakan herbisida. Jadi kan kemarin kalau jenis-jenis pestisida itu kan banyak kan. Terus sifat-sifatnya juga ada tuh, ada yang sistemik, ada yang kontak ya, ada yang selektif, ada yang non selektif. Sama aja ya, sama aja kalau untuk gulma hampir mirip lah seperti itu, mau yang kontak atau yang apa. Atau ada juga yang herbisida, biasanya nih herbisida keterangannya itu di herbisidanya itu, kalian ini nggak sih baca nggak sih di kemasan herbisida kemarin? Di kemasannya itu ada yang penggunaan atau cara penggunaannya, ada yang pratanam, pratumbuh misalnya, atau pasca tumbuh. Nah, biasanya kalau penggunaan herbisidanya dia pratanam, berarti penggunaan herbisida itu dilakukan sebelum kita menanam tanaman pokoknya. Jadi aplikasiin dulu gitu. Kemudian kalau pratumbuh ya, pratumbuh bisa aja tuh, kalau pratanam sama pratumbuh hampir mirip tapi beda ya, hampir mirip tapi beda. Pratumbuh itu kalau nggak salah itu melihat atau sebelum atau bisa aja kayak mencegah ya, belum tinggi lah tanaman pokoknya gitu ya, tanaman pokoknya belum tinggi itu bisa diaplikasikan. Atau bahkan ada yang pasca tumbuh, berarti aman tuh kalau untuk disemprotkan di gulma ya dengan tanaman pokok yang ini. Nah itu bisa dilakukan seperti itu. Penggunaan kimia pastinya kalau keuntungannya ya Pak banyak ya. Kalau keuntungan dalam arti keuntungan secara ekonomisnya sangat menguntungkan sepertinya kalau yang kimiawi, karena cepat dan efektif juga sasarannya gitu. Kalau kerugiannya juga nggak kalah banyak ya kan, apalagi kalau kimia. Seringkali saya bilang bahwa kalau kimia berarti yang pertama bisa meninggalkan residu atau keracunan pada tanaman pokok juga bisa. Kemudian pencemaran lingkungan juga bisa ya, dan bisa dikatakan penggunaan herbisida itu menjadi pilihan yang terakhir ya. Oke. Aduh, ini apa? Sudah nggak tahan nih ininya. Tenggorokan saya udah gatal banget. Kita selesainya jam berapa sih, Mapa? 14.40, Bu. 14.40 ya. Ya nanti ada lagi nih bimbingan. Oh ya, sebentar. Saya mau ambil ininya dulu nih untuk bahan. Saya tunjukkan bahan
pesnapnya untuk minggu depan. Sebentar. Cause here we are again. Oke, untuk minggu depan kita kan pakai praktikum pesnap ya, pestisida nabati. Nah, bahan-bahannya di sini saya kemarin sudah, karena susah untuk mencari bahannya. Di sekitaran saya juga lumayan agak susah nyarinya. Jadi besok atau minggu depan pesnapnya itu kita akan bikin yang berbasis oil atau minyak. Ya, yang berbasis minyak. Nah, untuk pesnap sendiri untuk bahannya besok itu ada ini pine oil, aduh nggak kelihatan ya, udah kayak YouTuber ini ya, pine oil, ya, pine oil ini minyak apa, kalau pine oil itu apa sih? Kayak ini nih yang untuk karbol. Pinus. Ya, pinus. Saya lupa. Ya, ini. Saya beli ini 200 mili kalau nggak salah. Nanti pakainya mungkin 100 milian. Pine oil. Kemudian ada minyak sereh. Ini nggak ada tulisannya sih. Aduh, nggak ada tulisannya. Minyak sereh. Ini juga saya beli 100 mili. Kemudian minyak sereh, ada minyak cengkeh. Ya, minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh ini sifatnya panas. Nah, ini untuk insek bagus banget nih. Ya, untuk insek. Nah, harusnya nih ya, bahan-bahan itu nanti itu kita campurkan ya, kita campur dan kita tambahkan dengan untuk perekatnya adalah pakai sabun ya. Sabunnya sih boleh macam-macam ya, yang penting sabun. Atau kalau yang paling bagus pakai Texapon. Texapon itu bahan yang untuk buat sabun lah, atau kalau buat sabun ya perusahaan-perusahaan atau yang produksi sabun itu biasanya pakai Texapon ya. Nah itu, terus kalaupun nggak ada Texapon bisa pakai Sunlight atau yang merek inilah, biasanya pakai Sunlight atau yang sejenisnya itu. Atau kalau secara alami lagi pakai buah lerak. Buah lerak tau nggak? Pernah dengar nggak? Mungkin baru dengar ya. Iya. Buah lerak. Buah lerak itu seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nih, ya buah lerak ini kalau kita masak atau kita rebus, direbus kemudian nggak kelihatan banget, direbus kemudian tapi nggak sampai mendidih banget gitu ya, itu nanti akan keluar busa biasanya licin, kalau nggak salah itu licin. Terus ini juga kayak bisa sebagai bahan sabun gitu. Dan biasanya buah lerak ini bijinya juga bisa dipakai untuk pesnap ya, atau daging buahnya juga bisa di blender untuk pesnap juga gitu. Nah, ini biasanya tempat tumbuhnya ada di habitatnya ada di Sumatera nih, banyak nih biasanya di Sumatera, daerah Bengkulu ya, daerah
Jambi segala macam itu, kemudian Sulawesi atau Kalimantan gitu ada juga ya buah lerak. Ya enggak besok atau saya nggak tahu, makanya saya pilih yang alami ini supaya kalian juga tahu gitu. Oh ternyata buah lerak itu seperti ini. Kemudian ada juga saya beli juga karena saya nggak tahu tuh di sini dapetin daun mimba. Daun mimba itu seperti apa nggak tahu. Ternyata kalau di online itu sudah dalam bentuk bubuk. Bubuk ya, bubuk daun mimba. Bubuk daun mimba ini besok kita buat deh. Ya, kita buat pestisida. Kemudian mungkin kita bahan-bahannya. Saya sudah ini bahan-bahannya mana ya? Sebentar. Bahan-bahan. Aduh, mana ya? Pestisida. Sebentar saya pestisida. Sebenarnya pakai bawang putih, kemudian pakai serai, itu bisa. Ya. Terus ada juga yang pakai labu siam, tahu ya labu siam ya? Sayur itu. Itu juga bisa tuh. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kurang besar. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ini beberapa ramuan tuh. Kita kayak buat jamu ya. Ramuan tuh dari Pesnapnya. Contohnya ini untuk pengendali insek dan jamur tular daun. Ya. Formulasi ini yang berbasis oil tadi. Ya, kita mau buat yang ini nih. Harusnya ini pakai Texapon. Kita ganti Texapon ini dengan buah lerak. Ya. Buah lerak. Nanti buah leraknya kita rebus dulu seharusnya gitu. Ya, ini ada Texapon, kemudian minyak serai, minyak cengkeh, minyak kayu putih atau pine oil. Ya, Bu, berarti minyak kayu putih yang untuk pijet itu yang buat ini bisa juga ya? Bisa aja gitu. Tapi masa iya ntar kalau kalian bawa minyak kayu putih yang itu dimarahin ibu kalian, ntar dimarahin mama kalian. Untuk buat adiknya kok dibawa buat Pesnap gitu ya. Ini makanya saya beli yang pine oil gitu. Nah ini ya cara pembuatannya, ada beberapa caranya ya. Cuma nyampur gitu aja, nanti dosis aplikasinya bisa diencerkan lagi ya. Misalkan kita punya 1,5 liter atau 2 liter Pesnap gitu ya, itu nggak semuanya kita aplikasikan gitu, artinya di situ diencerkan lagi ya. Dan kemudian ada juga nih kalau untuk mengendalikan serangga. Nah biasanya yang seperti ini nih spektrumnya luas ya. Spektrum luas itu artinya bukan pengendali insek yang hanya khusus insek ini, khusus insek ini, itu enggak. Tapi bisa juga spektrum luas itu bisa insek apa aja gitu istilahnya ya. Nah ini juga bisa juga ini untuk insek juga atau serangga yang lain, bisa pakai daun kenikir atau dan pacar Cina nih ya, bukan pacarnya yang Cina bukan ya, tapi daun pacar Cina atau daun culan namanya. Ini berarti ini gampang banget nih ya, cuma daun kenikir, pacar Cina sama air ya, dihaluskan dia 1 malam gitu ya, bisa gitu. Atau buah lerak itu juga boleh gitu ya. Ini tambahkan nih buah lerak. Terus ada juga tuh yang pakai cabai, bawang, udah kayak buat sambal gitu ya. Cabai, bawang, tapi bawangnya nggak usah dikupas, bawangnya langsung aja itu ya. Kemudian
ada juga yang pakai daun pepaya, serai di blender ya, di blender halus, kemudian tambahkan air, didiamkan semalam, artinya itu difermentasi dulu gitu ya, difermentasi. Jadi gini, pembuatan pesnap itu ada beberapa teknik, ada yang ada difermentasi, ada juga yang dimasak gitu ya, tergantung yang mana dulu, sama aja sih sebenarnya ini ya. Kemudian di sini ada ramuan untuk mengendalikan ulat, kutu ataupun kumbang daun. Nah, mungkin kita nanti buat, karena saya sudah punya serbuk dari daun mimba ya. Daun mimbanya nggak apa-apa lah, kalau biji mimbanya agak susah soalnya ya. Jadi nanti kalian bisa usahakan serai sama lengkuas kali ya. Serai sama lengkuasnya. Kalau 500 gram terlalu banyak ini kayaknya. Nanti kita ambil separuhnya aja mungkin ya, separuhnya aja, atau 2,5 gram ya, 250 atau 1/4 ya, 1/4 kilo ya, 1/4 kilo nggak salah. Nah paling berapa sih gitu ya. Nah kemudian mungkin nanti ini yang gampang, dan daun tembakau. Tembakau bisa nggak diusahakan kalian? Tembakau yang ini, yang pak-pakan itu loh. Maksudnya kalian yang rokok sih, kalian bisa beli rokok, tapi beli tembakau itu nggak tahu. Ya mungkin nanti bisa diusahakan ya untuk tembakau sama labu siam. Ya mungkin 3 nanti yang kita buat yang berbasis oil atau minyak. Kemudian tadi ya untuk ini ulat, kutu atau kumbang daun. Kemudian juga ada yang mengendalikan kutu daun atau apis. Ini paling sering ini hama ini nih. Biasanya ini hama yang paling sering di sayur-sayuran nih. Gitu ya. Berarti kita harus ini ya. Ini bahan-bahannya sangat mudah sekali sih didapat, kecuali kalau biji lerak nanti. Nah, untuk biji lerak itu nanti kan saya punya lumayan banyak nih. Nanti kita rebus, kemudian kita setelah itu kan kita dapat air rebusannya itu ya, air rebusannya kita kemas-kemas nantinya. Jadi nanti kalau mau buat pesnap lagi kita punya ininya, sediaannya gitu ya. Mungkin nanti kan kita ada biji leraknya nanti tertinggal nih, biji leraknya nanti mungkin bisa di ini nih buah lerak ini nih ada ini daging buahnya, di dalamnya tuh ada bijinya nih. Ini nih kayak ini nih, kayak kurma bentukannya. Kalau nggak tahu mungkin kayak kurma gitu. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari Rabu pagi mungkin ya. Saya usahakan banget bisa pagi, soalnya jam 10 itu kuliah gitu. Kalau alat-alatnya sudah disediakan sama Pak Iping, ada blender, ada kompor gitu. Pengaduknya sudah ada. Mungkin bahannya kalian bisa bawa serai sama lengkuas tadi ya, serai sama lengkuas. Kalau ada tembakau sama labu siam bisa lah ya, cari bisa. Orang serasa aja kemarin kalian bisa dapatnya ya kan. Serasa aja bisa dapat, masa tembakau nggak bisa? Oke, gitu aja ya. Sudah di screenshot ini?